Kira-kira seperti itu. Oke, 18.220. Kalau prediksi Pak Wijah? Saya tidak pernah mengeluarkan angka prediksi. Karena saya punya prinsip jangan sampai membuat masyarakat panik. Ya. Tapi saya bisa memberikan analisis arahnya, begitu ya. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini yang pertama, banyak yang mengkaitkan situasi saat ini itu akan mirip dengan 98. Tapi kalau kita lihat ya, membandingkan kursnya itu juga harus fair. Mei 1998 itu kurs US dollar terhadap rupiah 10.000. Pak Harto jatuh, kemudian naik menjadi 17.000. 10.000 waktu itu, kalau kita adjust terhadap selisih inflasi Indonesia dan Amerika, sekarang itu 33.000. Kemudian 17.000 waktu itu, kalau kita lakukan treatment yang sama, sekarang 56.000. Jadi kalau kita membandingkan, kurs sekarang 17.700 dengan 33.000 itu masih jauh. Tapi memang begini, jauh dekat itu kan relatif. Jauh, kalau pemerintah tidak menyiapkan antisipasi yang konkret, kompak, terpadu, ya yang jauh bisa jadi dekat. Jadi dalam konteks ini ada dua hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, memberikan informasi yang proper kepada masyarakat sehingga tidak panik. Yang kedua, mendorong pemerintah untuk punya sense of crisis. Sense of crisis ini yang menurut saya masih kurang kelihatan. Bukan hanya di Kementerian Ekonomi saja ya Pak? Dan kalau kita lihat narasinya kan seperti menyatakan situasi baik-baik saja gitu ya. Sehingga dampaknya ya pemerintah sendiri terbuai dengan narasinya, kemudian tidak mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang konkret substantif. Jadi gini, Mbak, kurs itu ibarat suhu badan. Kalau naik atau naik turun volatile itu badan sedang tidak sehat. Jadi apa yang terjadi saat ini jelas-jelas menggambarkan Indonesia tidak sedang sehat. Salah satu orang tidak sehat bisa sehat itu harus paham, sadar bahwa dirinya sakit sehingga mencari obat. Diagnosanya harus betul. Iya, ini yang harus kita dorong supaya pemerintah mengeluarkan solusi yang tidak saja kosmetik tetapi fundamental. Solusi selama ini masih kosmetik. Karena begini, kurs itu menurut teori yang saya pelajari makroekonomi ini hanya simptom. Dari kondisi yang tidak baik-baik saja. Kalau ingin memperbaiki kurs, jangan hanya melakukan intervensi seperti menaikkan BI rate, menaikkan SRBI rate, kemudian juga melakukan intervensi pasar. Itu hanya kosmetik, hanya simptom yang diobati. Harus hal-hal yang sifatnya fundamental. Nanti kita bisa diskusikan panjang lebar, apakah itu yang sifatnya fiskal, kemudian apakah itu yang sifatnya balance of payment, apakah itu yang sifatnya kebijakan komunikasi publik dan lain sebagainya. Jadi PR masih panjang dan ini PR pemerintah. Kalau Anda diminta untuk menunjuk satu faktor, Pak Wijah, mengapa rupiah terus melemah, kita juga tahu bahwa tidak hanya rupiah saja, mata uang dunia sedang melemah. Anda akan menyebut kebijakan fiskal, apakah itu moneter, struktur impor, atau kredibilitas pemerintah? Yang paling krusial dua. Yang pertama adalah fiskal. Jadi kita ini kecanduan hutang. Jadi pemerintah pembangunan bisa jalan kalau pemerintah selalu menutup lubang dengan hutang. Bahkan untuk membayar bunga pun pemerintah harus berhutang. Untuk membayar pokok pemerintah harus menerbitkan hutang. Plus hutang baru untuk membiayai defisit. Nah, situasi ini sebenarnya membuat investor juga bertanya-tanya, kalau suatu saat confident investor tentang Indonesia itu berkurang, turun, kemudian pemerintah kita tidak berhasil menerbitkan utang, lalu pinjaman mereka ke Indonesia itu akan dibayar pakai apa? Jadi hal-hal seperti ini, sustainability fiskal yang membuat investor concern. Kalau balance of payment sifatnya juga struktural. Kita melihat struktur ekonomi kita makin didominasi oleh sumber daya alam. Ekspor kita apalagi, 5 mineral dan energi terbesar itu mewakili 42% ekspor. Total komoditi dan komoditi related itu sekitar 60% total ekspor. Dan Mbak tahu, komoditi itu harganya naik turun. Kemudian dari sisi import, karena manufacturing produk kita itu tidak bertumbuh, sehingga ada begitu banyak kebutuhan kita yang tergantung impor.
apakah produk jadi, elektronik, consumer good, dan lain sebagainya, bahkan makanan, atau bahan baku. Nah, kita melihat inflow falas itu volatile, outflow-nya untuk barang dan jasa itu naik terus. Jadi, investor akan melihat ini sebagai basis mereka untuk memforecast. Oh, kalau situasinya seperti ini, berarti rupiah akan melemah, rupiah akan menguat. Jadi itu beberapa hal fundamental yang perlu mendapatkan perhatian. Termasuk ketika di rapat paripurna kemarin Presiden Prabowo Subianto menyatakan kondisi makro yang seolah kalau kita lihat paparannya itu baik-baik saja. Tapi ternyata masyarakat di bawah kan tidak seperti itu. Betul. Saya ke Mas Gema, Anda juga membandingkan situasi sekarang dengan pola yang terjadi ketika krisis moneter ya tahun 98. Termasuk kemiripan langkah geopolitik seperti pembelian Sukhoi oleh Pak Harto dan juga kerjasama energi saat ini Indonesia dengan Rusia. Menurut Anda pelajaran apa dari 98 yang paling bisa atau paling relevan untuk masyarakat saat ini? Kalau saya bisa melihat, kita tuh nggak punya pilihan. Kita bukan negara yang bisa memilih. Itu udah rule of thumb-nya. Kita bisa merdeka pun, itu kan ada exchange dengan Freeport, itu semua orang tahu. Kita bukan anggota Commonwealth yang bisa memiliki bargaining power karena dia di bawah UK. Kita juga bukan negara di bawah komunis. Kita ini adalah negara yang merdeka pun dibantu oleh Amerika. Itu udah dasarnya. Jadi ketika kita bisa merdeka, yang saya percayai adalah sudah ada trade-off di awal. Membedakan Pak Harto dan Pak Prabowo adalah Pak Prabowo seperti saya bilang bahwa beliau main dua kaki itu cukup smart. Dan itu pun dilakukan kan sebenarnya untuk optimasi apa yang terjadi kedaulatan negara kita bisa beli barang lebih murah dan seterusnya. Nah sekarang kalau kita melihat dari paralelisme, orang bilang ini cocok logi, tapi saya melihat memang ada paralelisme di sini. Apakah benar atau tidak itu kan nanti yang bisa tahu ya mereka kalangan atas. Tapi yang bisa kita pelajari dari sini, kalau tekanan eksternal itu sangat kuat, ya perbaiki tekanan internal. Artinya kita tidak bisa menutup mata bahwa internal kita sendiri itu memang bermasalah. Saya sangat setuju dengan analogi tadi Bapak bilang itu temperatur itu simptom. Simptomnya udah naik. Tapi sense of crisis yang sudah sampaikan berkali-kali juga, everything gonna be okay, itu hanya nina bobo untuk anak kecil. Tapi kita sekarang masyarakat itu sudah dengan melek media, kita ada AI, kita udah punya data yang begitu gampang. Mereka semua udah tahu ada yang tidak benar di sini. Nah, pelajaran yang bisa diambil adalah sekeras-kerasnya asing itu menyerang, tapi kalau internal kita itu solid, kita harusnya bisa bertahan. Itu dulu. Karena memang secara fakta, internal kita bermasalah sehingga asing itu mencari-cari. Dan itu selalu patternnya seperti itu. MSCI bisa ngobok-ngobok Bursa Efek Indonesia karena memang kita ada problem di free float. Kalau tidak ada, kalau kita memang transparan, apa yang mau dicari? Ya kan? Terus kemudian tentang yang sekarang diprotes masyarakat tentang makan bergizi gratis. Idenya mulia, saya sangat mendukung. Bagus, UMKM dikasih itu kan ide mulia. Pelaksanaannya bagaimana? Akhirnya kemarin Presiden mengalah satu step, dipotong. Ya oke, untuk meredam gitu kan. Tetapi di satu sisi, di saat yang bersamaan belum ada sense of crisis, tiba-tiba keluar bahwa ekspor satu pintu. Nah ini menjadi blunder gitu. Kalau mereka bisa memberikan info itu bertahap, luka itu kan nggak bisa langsung disiram alkohol begitu. Satu persatu mungkin itu bisa lebih baik. Jadi menurut saya itu yang bisa menjadi pelajaran. Karena kita dengan asumsi lagi diserang oleh global, internalnya harus diperbaiki. Yang paling penting adalah kepercayaan masyarakat terhadap pemimpinnya dulu. Masalah asing nggak percaya kita itu urusan lain. Tapi kalau masyarakat kita sendiri tidak percaya sama pemerintah, ini yang akan membuat hancur Indonesia. Terkait misalnya polemik MBG itu, mengapa Anda melihat tekanan global justru yang paling penting untuk dipahami saat ini? Tekanan global itu hanya mencari-cari. Apa nih kira-kira yang bisa kita sikat dari Indonesia? Kan intel mereka di mana-mana di Indonesia ini. Begitu mereka lihat masyarakatnya tidak setuju MBG, ya dibor di situ. Dipakai sebagai alasan, oh pemerintah tidak visible, bahkan di framing di ekonomis, Presiden Prabowo jeopardize demokrasi kan. Itu kan memalukan sekali kalau sampai negara kita begitu dan masyarakatnya juga tidak ada sense of defense of the country gitu. Makanya saya bilang terlepas dari salah atau tidak, negara kita ini lagi dibully di depan umum. Memang benar problem, tapi let's defend our home gitu loh. Itu poinnya. Sense of crisis tadi yang disebut Pak Wija. Pak Wija, Jumat kemarin kan Prabowo kumpulkan tokoh dan mantan pejabat ya. Mereka yang diundang itu mereka yang menghadapi krisis 98. Salah satunya ada mantan Gubernur Bank Indonesia, Pak Burhanuddin Abdullah. Masukan dari Pak Burhanuddin adalah agar pemerintah memperkuat kerjasama tim dalam merumuskan kebijakan fiskal dan moneter. Apakah, saya tidak tahu, apakah memang kita, apakah terlalu naif untuk mengatakan bahwa kita tidak punya pijakan yang kuat terhadap kebijakan fiskal dan moneter?
Atau ini Anda lihat sekedar kosmetik saja bahwa ini loh kita pertemukan para pejabat yang saat itu memang berperan dalam mengentaskan krisis 98 di Indonesia. Ya, sebenarnya kalau kita lihat salah satu kelemahan kabinet kali ini adalah komunikasi yang tidak padu. Sangat kasat mata, hampir di banyak kebijakan yang baru diluncurkan itu komunikasi para menteri sering tidak padu. Kemudian ketika bekerja pun saya rasa juga akan ada ketidakpaduan. Ini bisa kita lihat dari komunikasi di media. Masyarakat, investor kan menganggap itu sebagai satu sinyal. Kemudian yang kedua, ada kecenderungan pemerintah kita ini, saya berkali-kali menyampaikan, melakukan reverse planning. Jadi yang dilakukan adalah mengumumkan satu program, kemudian planning, persiapan itu baru dijalankan. Sehingga apa? Sehingga ini menciptakan ketidakpastian. Tadi Mas Gema sudah menyinggung sangat tepat itu kebijakan tentang badan ekspor. Ini kan diumumkan oleh Presiden di depan DPR, semua media meng-capture, kemudian detailnya masih belum tahu. Sehingga yang terjadi apa? Semua panik. Ketika semua panik, saham yang terdampak itu dilepas, harganya turun. Langsung. Korelasi dengan nilai tukar rupiah. Padahal pada saat yang bersamaan, BI rate sedang dinaikkan, sehingga impact kenaikan BI rate terhadap nilai tukar itu di-neutralize oleh ketidakpastian yang ditimbulkan karena pengumuman kebijakan besar itu. Bahkan kemudian beberapa menteri ekonomi, meeting, hasilnya mungkin sedikit melunak dari apa yang dipaparkan oleh Pak Prabowo, tapi kemudian diralat lagi. Nah ini kan menimbulkan kebingungan. Jadi begini, ketika investor dunia usaha merasa tidak pasti, maka mereka akan menunda investasi, mereka akan menunda belanja, dan sinyal ini pasti akan ada dampaknya ke nilai tukar. Termasuk baru sinyal saja. Baru sinyal. Iya, sudah tindus. Termasuk ketika Pak Purbaya bilang bahwa kondisi ekonomi triwulan 1 2026 itu tumbuh 5,61% dibandingkan triwulan 1 2025 lebih tinggi dari Tiongkok. Itu tidak berhasil meredamkan gejolak di pasar. Jadi begini, pada saat situasi seperti ini sebenarnya prioritas pemerintah itu bukan nominal pertumbuhan, tapi kualitas pertumbuhan. Ekonomi tumbuh, tetapi pekerjaan tercipta, dunia usaha terbangkitkan, manufacturing industri bangkit. Kalau kita kan kemarin tidak seperti itu. Ekonomi tumbuh tinggi, tetapi dunia usaha merasa berbisnis itu sulit. Yang tumbuh pesat adalah sektor sumber daya alam, kemudian lapangan kerja juga sulit, dan lain sebagainya. Belum lagi, kalau kita lihat ya faktor lebaran itu sangat dominan. Karena lebaran saja itu mendongkrak belanja angka pemerintah sendiri ya, 140 triliun. Ya. Berpindah dari kuartal kedua tahun lalu menjadi kuartal pertama tahun ini. Itu saja sudah membuat angka tinggi. Membandingkan dengan Tiongkok, membandingkan dengan negara yang GDP per kapitanya lebih maju, itu tidak bisa dilakukan apple to apple. Saya rasa Pak Purbaya paham itu. Tetapi beliau kan memang harus mengirim pesan optimis, sehingga ini yang dipakai. Faktanya begini, pertumbuhan ekonomi itu seperti akselerasi kalau naik mobil. Kemudian GDP per kapita itu seperti kecepatan. GDP per kapita kita rendah. GDP per kapita Tiongkok lebih tinggi, G20 jauh lebih tinggi. Artinya kalau mobil jalan dengan kecepatan lebih tinggi. Mengakselerasi seperti Indonesia yang berjalan lambat, ibarat mobil itu lebih gampang daripada yang kecepatannya 200 km per jam. Jadi kita tidak bisa membandingkan apple to apple. Termasuk kita harus fair. Zaman Pak Harto pertumbuhan ekonominya tinggi. Sekarang hanya 5%. Nggak bisa apple to apple. Kenapa? Dulu kita masih miskin. Ibarat mobil masih jalan pelan. Akselerasi itu gampang. Sekarang udah relatif tinggi. Middle income kan kita. Jadi akselerasinya menjadi lebih sulit. Oke.